Baik, apa yang akan kita bahas di pagi hari ini? Ya, pertama terkait dengan anatomi, konsep dasar EKG, ya, EKG strip, EKG 12 lead, dan EKG yang mengancam jiwa. Ya, baik, teman-teman, ini semuanya bekerja di ruang ICU nggak? Ya, atau calon ini ya, calon untuk dipindahkan ke ruang ICU. Iya, Ya, Pak. ya. Baru Tapi rencana sering, ICU, Pak. oh baru buka ya, ya. Tapi sering melakukan perekaman EKG Baru nggak? buka ICU, Pak. Oh baru buka. Sering, Tapi Pak. sering rekam nggak? Rekam EKG. Jarang Pak, pasiennya baru 4 setahun ini, kan baru juga rumah sakitnya. Oh iya, baiklah. Biasanya pada pasien-pasien apa sih dilakukan perekaman EKG? Nyeri Biasanya kayak jantung, gimana? Pak. Jangan Nyeri serangan jantung, Nyeri jantung. nyeri dada, dada. Nyeri nyeri dada, dada, ya luar biasa. sesak. Nah, pertanyaannya, apakah semua pasien yang nyeri dada adalah serangan jantung? Enggak, Pak. Belum tentu, Tidak, tidak. ya. Juga. Bedanya apa? Nyeri dada serangan jantung dengan nyeri dada sakit hati. Tanda gejalanya, Pak. Kayak gimana gejalanya? Sakitnya tuh di sini. Ah, sakit hati. Kayak kayak kakak Farida, Pak, yang Oh, nyeri kata dada. Marina. Ya, kayak kakak Farida. Kayak gimana tuh? Kayak gimana? Ya. Kalau nyeri dada jantung tuh kayak gimana? Eh, nyeri dada jantung itu dia khas Pak. Dia biasanya Hmm. itu nyeri dada itu di bagian kulit, kemudian dia menjalar itu dari dada sampai ke bagian belakang. Dan Oh, durasi waktunya itu juga agak lama. oh iya. Menjalar ya. Kayak ubi aja menjalar ya nyerinya ya. Nah, jadi menurut WHO ada 3 kriteria untuk mendiagnosis apakah nyeri dada ini nyeri dada serangan jantung atau bukan. Ya, ada 3 kriteria. Yang pertama dilihat dari apa? Dari keluhan atau klinis. Ya. Yang kedua dilihat dari rekaman EKG. Ya. Yang ketiga dilihat dari pemeriksaan enzim Enzim jantung. jantung. Ya, oke, jadi ada 3. Nah, minimal dari 3 ini 2 sudah ada. Jadi fix ini serangan jantung. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah keluhan. Nah, keluhan untuk pasien teman-teman mana cara mengkaji nyerinya? Gimana? Ada yang tahu nggak? Pakai singkatan yang mudah diingat, yaitu PQRST. Ya, apa singkatannya? PQRST. P-nya PQS, apa? penyebab. P-nya itu adalah provokatif. Ya, bolehlah penyebab. Nah, tanya ke pasiennya atau ke keluarga pasien, tadi nyeri dadanya sedang apa? Ya, apakah sedang tiduran, istirahat, atau sedang aktivitas? Ya, biasanya nyeri dada itu lagi ngapain tuh? Lagi aktivitas ya kan ya? Masih aktivitas. Apakah lagi main badminton, lagi main bola, ya kan ya? Makanya ada kasus-kasus pejabat-pejabat meninggal lagi main futsal, main bola ya, serangan jantung. Nah, jadi tanya penyebabnya. Tentunya kalau lagi aktivitas nyeri dada, maka apa yang dia lakukan? Pasti dia istirahat. Ya, apakah dengan istirahat nyeri dadanya hilang? Kalau dia tidak hilang, berarti dia datang tuh ke rumah sakit lagi tiduran. Jadi teman-teman nggak usah ditanya, mau nyeri dadanya lagi tiduran gitu ya. Ya, jadi tanya yang kedua. Peki, Ki-nya apa? Kualitas. Nah, kualitas itu kayak gimana? Nyeri dadanya, nyeri dadanya, karakternya kayak gimana? Kalau pasien serangan jantung, seperti Hilang, apa? hilang timbul tembus ke belakang. Wah, tembus kayak ditusuk aja, Bang. Bilangnya panas. Nah, jadi seperti ditindih benda berat.
ya kan ya. Seperti ditusuk-tusuk. Nah, tadi kata Bang siapa? Lahmar, Dahe Lamar. Seperti di apa lagi? Seperti terbakar, ya rasanya panas. Ya, quality. Jadi nyeri dada khas infak tuh seperti itu. Region, ya region itu apa? Areanya. Nah, pasien kalau dia nyeri dada khas infak, dia tidak bisa menunjukkan titiknya di mana, nyerinya di mana. Karena nyeri dadanya itu dia menyebar, ya, menyebar di area dada kiri. Tapi dia nggak bisa titiknya di mana. Kalau titiknya menunjukkan di satu titik, nah bisa jadi itu bukan nyeri dada, mungkin karena nyeri otot. Ya, makanya kalau dia bisa menunjukkan di satu titik, coba dimasas, ya, dimasas nyeri dadanya berkurang atau tidak. Kalau dia berkurang, mungkin nyeri otot. Kalau dia tidak berkurang, nah mungkin ada serangan jantung, ya. Nah, region kadang menjalar ke bahu ke lengan kiri, ya kan ya. Bahkan pasien banyak yang datang bukan nyeri dada, tapi nyeri apa? Nyeri Nyeri apa? jantung. Nyeri apa? Nyeri ulu hati, ya. Seperti ma gitu ya. Banyak juga seperti itu. Ya, jadi nyeri dadanya khas dengan khas infak. PQRS, S apa? Skala nyeri. Skala nyerinya menggunakan skala berapa? Ya, ada yang menggunakan rating scale, ya menggunakan angka, ada yang menggunakan wajah, ya visual analog scale atau VAS. Nah, kalau VAS itu dia untuk anak-anak, tapi kalau yang dewasa kita menggunakan numerik, ya numerik rating scale. Nah, ada skala 1 sampai 10. Nah, kira-kira dari 1 sampai 10 itu 0 sampai 10 berapa skala nyerinya, ya. Kemudian yang terakhir apa? PQRS T. T itu apa? Time. Time. Waktu. Apa yang dikaji di time? Waktunya selama berapa menit? Waktu nyerinya berapa lama, Pak? Waktu nyerinya. Oke, apalagi yang ditanya? Yang sangat penting. Nyeri kapan? Jeda, jeda waktunya, Sejak Pak. kapan? Kenapa ditanya sejak kapan? Karena biar tahu durasinya udah berapa lama, Pak, terjadinya. Oke, selain itu, apalagi yang penting? Masih Menanyakan termasuk kapan? golden period atau belum, Pak? Nah, itu ya. Pertanyaan yang paling penting kita akan mengkaji apakah nyeri dadanya masih dalam skala golden period atau tidak, ya. Karena nanti pengaruhnya untuk pemberian tindakan apa? Fibrinolitik. Fibrinolitik atau primary PTCA, ya. Oke, itu menurut WHO yang pertama adalah klinis. Ya, berdasarkan penelitian, 60% diagnosis dapat ditegakkan dengan klinis. Ya, nah 40%-nya berarti kita bantuan dengan apa? Pemeriksaan penunjang, yaitu pemeriksaan apa? Enzim EKG. jantung. Ya, nah dari selembar kertas EKG ini, apa yang dapat kita lihat? Nah, apa yang kita lihat? Sandi Bisa rumput, Pak. diatasi dengan Irama. gangguan irama, ya. Terus apa lagi? Pembesaran jantung, iskemik, infak, ya kan ya? Perikarditis, efek obat-obatan, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman kira-kira kalau ngerekam EKG berapa menit? Ngerekam EKG berapa menit, teman-teman? Halo? Halo, anybody home? Ada 5 menit, ya. Anggap aja 5 menit, ya. 5 menit itu apanya? Ngerekamnya. Bacanya gimana? Bacanya 5 hari, 5 malam nggak kelar-kelar. Nah, jadi
buat perawat ICU, ya, buat perawat ICU, hukumnya wajib bisa baca EKG. Kenapa wajib? Karena ruang ICU itu ruangan khusus, ya kan? Pasiennya juga khusus. Perawatnya juga khusus. Betul nggak? Ada nggak ruang ICU yang nggak ada EKG-nya? Nggak ada. Ya, jadi teman-teman bergelut 1 kali 24 jam di depan monitor. Oleh karena itu wajib bisa baca EKG. Ya, siap bisa baca EKG? Wah, harus Ya, semangat. Pak. Buka mic-nya ya. Kalau saya bilang EKG, jawabannya pasti bisa. Ya, coba teman-teman sambil ngepal. EKG Pasti pasti bisa. Pasti bisa. Oke, teman-teman, saya siap menyiapkan hadiah. Yang bisa menjawab pertanyaan saya akan mendapatkan door prize. Ya, door prize-nya berupa handphone terbaru. Oke, pertanyaan saya sederhana. Apa singkatan EKG? Elektrokardiogram. Oke, ada yang lebih benar nggak? Singkatan EKG apa? Yo, Elektrokardiografi, Pak. Pak Fajar. Elektrokardiografi. Oke, ada lagi nggak? Singkatan EKG apa? Tuh. Nah, mulai sekarang singkatan EKG adalah kok gampang ya. Apa singkatan EKG? Kok gampang? Kok gampang ya. Oke, siap teman-teman? Apa EKG? gampang. Kok gampang? Gampang. Ya, ternyata EKG itu mudah, gampang, dan menyenangkan. Ah, oke. Nah, sekarang yang pertama kita bahas adalah anatomi fisiologi. Ada yang bisa menjelaskan ini sistem apa? Sistem peredaran darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui apa? Ya, vena cava, yang bawah namanya superior, yang atas namanya anterior. inferior. Yang atas superior, yang bawah inferior. Inferior. Nah, masuk dari seluruh tubuh ke bagian apa? Atrium Kanan, kanan. Dari atrium kanan kemana? Ventricle. kanan, Dari ventrikel kanan, terus Di Ventricle kiri. dari ventrikel kanan bisa ke kiri. buka, Melalui apa? Ada yang bolong. Dari ventrikel kanan ke paru-paru. Ya. Melalui arteri pulmonar. Nah, ini yang warna biru ya. Nih. Nah, ini lari nih dari ventrikel kiri yang warna biru ini ke arteri pulmonar ya. Ke paru-paru. Di paru-paru terjadi proses difusi O2 dan CO2 ya. Kemudian dari paru-paru ya masuk lagi ke jantung melalui apa? vena pulmonar, Vena pulmonar ya. Ke mana? Atrium atrium kiri, kiri. Dari atrium kiri kemana? ke ventricle kiri. ventrikel kiri, Ventrikel kiri. Dari ventrikel kiri baru dipompa ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Ya, terus bolak-balik seperti itu ya. Namanya sistem apa? Sistem sirkulasi. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa terjadi sistem sirkulasi? Kenapa darah ini bisa berputar? Karena apa? Karena jantung pompa, Pak. Karena jantungnya memompa. Kenapa jantung bisa memompa? Ada aliran listrik. Karena ada aliran listrik. Kenapa kok bisa ada listrik di dalam jantung? nggak ada. Karena ada apa? Ayo, pacar, karena ada apa?
Fitri, karena ada apa? Purkinje. Karena ada PLN. Yang mana PLN-nya? Ini nih, S-anod, avenod, dan serabut Purkinje yang disebut dengan pacemaker. Ya kan ya? Nah, si S-anod memberikan listrik bagian apa? Bagian atrium, ya kan? Dari avenod sampai ke serabut Purkinje memberikan listrik bagian apa? Bagian ventrikel, ya. Baru oleh EKG ditangkaplah gelombang itu, menghasilkanlah gelombang yang disebut dengan PQRST. Nah, ya. Inilah gelombang yang sering kita lihat, ya. Yang pertama gelombang apa? Gelombang P. Nah, ternyata teman-teman silahkan bandingkan antara gambar aktivitas listrik dengan gelombang EKG yang dihasilkan. Nah, ternyata gelombang P itu dihasilkan dari proses apa nih? Depolarisasi atrium. Depolarisasi di atrium. Ya. Kemudian gelombang QRS ternyata dihasilkan dari depolarisasi di ventrikel, ya. Dan gelombang T dihasilkan dari apa? Gelombang T dihasilkan dari apa? Ventrikular. Repolarisasi ventrikel, ya. Oke, teman-teman, saya tanya ulang, ya. Jadi gelombang P dihasilkan dari apa? Depolarisasi Atrium. QRS. Depolarisasi ventrikel. Gelombang T. Repolarisasi ventrikel. Oke. Kalau teman-teman lihat gelombang P, ternyata gelombang P-nya bermasalah, maka jantung bagian mana yang bermasalah? Atrium, Pak. Bagian atrium. Mantap, ya. Kalau ternyata jantung pasien bagian ventrikelnya bermasalah, maka EKG mana yang akan bermasalah? QRS. GRS. S. Paham sekarang? Ya, oke, mudah kan? Nah, jadi Ulang, Pak. teman-teman, Sampai sini mudah. Diulang. jadi teman-teman, EKG yang kita lihat itu berasal dari aktivitas listrik yang dari S-anod, kemudian ke avenod, kemudian ke Purkinje, menghasilkanlah risalah P, Q, R, S, dan gelombang T. Ya, oke, clear, teman-teman? Nah, proses aktivitas listrik yang menghasilkan gelombang EKG ini disebut dengan sistem apa? Sistem Konduksi. konduksi. Nah, oke, sekarang teman-teman, S-anod menghasilkan listrik berapa kali per menit? 80, Pak. Oke, 60 sampai 100 kali per menit. Kalau avenod, Nggak tahu. avenod gimana? Avenod 40 sampai 60 kali per menit. Kalau serabut Purkinje Kurang dari 40, Pak. serabut Turkinya 20 sampai 40 kali per menit, ya. Oke. Nah, jadi aktivitas listrik ini dihasilkan oleh pacemaker dari mulai S-anod, avenod, dan serabut
Turkinya ya. Oke, sekarang pertanyaannya, listrik yang berasal dari pacemaker itu asalnya dari mana? Asalnya dari mana? Ya, dari aktivitas elektrolit. Yang disebut dengan elektrofisiologi. Nah, aktivitas listrik yang menghasilkan aktivitas elektrolit yang menghasilkan listrik itu disebut dengan proses elektrofisiologi. Melalui proses apa? Aksi potensial. Aksi potensial ini melalui apa? Melalui proses depolarisasi dan repolarisasi. Ya, tadi kan teman-teman sudah tahu ya, kalau gelombang P dihasilkan dari apa? Depolarisasi atrium kan? Benar nggak? Kalau Iya. QRS, depolarisasi Repolarisasi ventrikel. ventrikel. Kalau gelombang T, repolarisasi Repolarisasi ventrikel. Berarti ventrikel. kan dari proses depolarisasi dan repolarisasi tadi kan? Nah, sekarang proses depolarisasi dan repolarisasi itu karena apa? Nah, karena ada aktivitas elektrolit. Nah, ini penyebabnya ya. Sehingga bagaimana prosesnya ya? Karena ada pompa natrium dan kalium kalsium. Pada saat resting membran kondisinya seperti ini. Kalium di dalam sel, natrium dan kalsium di luar sel. Nah, kemudian dengan adanya stimulus perbedaan permeabilitas menyebabkan natrium langsung masuk ke dalam dengan cepat. Ya, kemudian diikuti oleh kalsium. Nah, sehingga di dalam sel kebanyakan ion. Nah, ini akan mendorong ion kalium keluar sel. Nah, jadi pindah tempat kan? Nah, kemudian kalium yang sudah di luar itu nanti masuk lagi ke dalam. Tapi masuknya didorong oleh siapa? Oleh energi melalui ATP, adenosin trifosfat. ATP dari mana? Dari energi dari makanan yang kita makan melalui proses metabolisme, metabolisme aerob yang menggunakan oksigen. Nah, sehingga ini akan terjadi pompa natrium, kalium, kalsium channel. Nah, pompa ini kemudian menghasilkan aksi potensial listrik yang menyebabkan men-trigger terjadinya proses depolarisasi dan repolarisasi sehingga menyebabkan aktivitas pompa jantung. Ya. Oleh karena itu, teman-teman, pada pasien yang mengalami gangguan elektrolit akan mempengaruhi apa? Listrik jantung. Akan mempengaruhi aktivitas pompa jantung, mempengaruhi heart rate. Ya kan ya? Enggak. Termasuk kalau misalkan menemukan pasien dengan gangguan irama, maka teman-teman juga harus curiga apakah pasien ini mengalami gangguan elektrolit. Ya. Oke, paham teman-teman? Jadi ada 3 hal ya sebelum belajar EKG, proses anatomi yang mesti teman-teman pahami. Yang pertama adalah sistem sirkulasi, ya. Yang kedua apa? Sistem konduksi. Konduksi. Yang ketiga apa? Elektrofisiologi.